Sumber dari Inggris melaporkan bahwa lebih dari 2.000 tentara Ukraina telah tiba di lokasi terpencil di Dartmoor, Inggris untuk mengikuti pelatihan khusus. Pasukan pertama akan memimpin operasi untuk membebaskan Crimea, sementara dua pasukan lainnya, yang tidak disebutkan namanya dalam laporan, akan melakukan serangan pada waktu yang sama. Operasi itu mencakup serangan udara, dan serangan dari darat dan laut, dengan pasukan Ukraina mengerahkan peralatan untuk melemahkan dan melumpuhkan pasukan Rusia. Sedangkan kendaraan lapis baja dan tank akan melakukan penyerangan di lokasi lain. Operasi ini akan didukung oleh stok baru senjata jarak jauh yang dipasok Inggris, Amerika, dan Jerman. Pelatihan di Battle Camp Okehampton Devon ini, sekarang tertutup untuk semua unit militer dan umum. Sumber senior militer Inggris mengatakan bahwa fokus pelatihan adalah penggunaan taktik NATO yang gesit untuk membantu pasukan Ukraina membentuk ruang pertempuran sebelum menyerang jantung musuh. Operasi untuk merebut kembali Crimea akan dilakukan sebelum Natal dan menjadi salah satu pengerahan beberapa serangan terhadap pasukan Rusia. Pasukan Ukraina akan dilatih taktik perang dan cara menggunakan peralatan. Keberhasilan operasi tersebut akan tergantung pada bagaimana mereka mampu beradaptasi dan mengatasi segala tantangan. Pelatihan ini dilaksanakan oleh personel Komando 42 dari Brigade Komando 3 Marinir Elit Kerajaan. Komando itu dibentuk selama Perang Dunia Kedua dan dikerahkan secara ekstensif dalam konflik Perang Dingin dan pasca Perang Dingin. Komando 42 Marinir Kerajaan adalah salah satu dari 3 unit seukuran batalion elit yang membentuk pukulan global dari 3 brigade komando. Komando 42 memberikan kombinasi kemampuan termasuk pembangunan kapasitas ancaman tinggi dan pelatihan pasukan mitra luar negeri, tim perlindungan kekuatan kapal, pelatihan untuk pasukan pribumi, operasi larangan maritim dan boarding, ketahanan Inggris dan dukungan untuk kapal induk kelas Queen Elizabeth. Berbasis di Big Lake, tepat di luar Plymouth, Komando 42 terdiri dari tim ahli yang siap dikerahkan di seluruh dunia untuk memberikan keamanan, dukungan, dan pelatihan maritim ke negara-negara asing, dan dukungan ahli amfibi lintas pertahanan. Kiev telah menandatangani perjanjian penting dengan perusahaan Turki, Baykar Makina, untuk mendirikan pusat perbaikan drone di Ukraina. Kesepakatan tersebut merupakan bagian dari rencana Ukraina untuk meningkatkan produksi drone lokal dan membentuk pasukan drone untuk melawan Rusia. Sekretaris Pertahanan Ukraina, Kostiantin Vashchenko, mengatakan bahwa pusat perbaikan drone itu akan membawa Ukraina semakin dekat untuk memenangkan perang. Menurut Wakil Perdana Menteri, Kiev telah melatih lebih dari 10.000 operator drone, dan tambahan 10.000 lagi sementara dalam pelatihan. Presiden Prancis, Emmanuel Macron, telah mengeluarkan peringatan keras, menyangkut serangan terhadap kepentingan Prancis di Nigeria, setelah kudeta militer. Peringatan itu muncul di tengah protes di luar kedutaan Prancis di Niamey, di mana para demonstran menyatakan ketidakpuasan dengan kebijakan dan dukungan Prancis untuk junta militer. Menanggapi penangguhan bantuan Paris atas kudeta, ribuan pengunjuk rasa pro-junta berkumpul, membakar bendera Prancis, dan menyatakan dukungan untuk grup Wagner. Nigeria juga menangguhkan ekspor emas dan uranium ke Prancis, yang semakin meningkatkan ketegangan antara kedua negara. ECOWAS telah memberi Nigeria ultimatum 1 minggu untuk mengembalikan presiden yang digulingkan, mengancam akan mengambil langkah-langkah untuk memulihkan tatanan konstitusional. Sementara itu, otoritas militer Nigeria menuduh Prancis bersiap melakukan intervensi bersenjata untuk membebaskan Presiden Nigeria Mohamed Bazoum yang digulingkan. Kremlin menyerukan pengekangan dari semua pihak di Nigeria dan pemulihan cepat supremasi hukum di negara itu. Perdana Menteri Nigeria mengatakan Presiden Nigeria, Mohamed Bazoum, yang ditangkap selama kudeta militer bersama keluarganya, dalam kondisi baik dan mengharapkan perkembangan positif terjadi. Pada hari Selasa, 31 Juli, 4 negara Eropa mengumumkan bahwa rencana untuk mengevakuasi warganya sedang berlangsung di Nigeria. Rencana ini dilaksanakan beberapa hari setelah Presiden Mohamed Bazoum digulingkan oleh pas pampresnya. Kementerian Luar Negeri Prancis mengumumkan, Prancis sedang mempersiapkan evakuasi warganya dan warga negara Eropa lainnya yang ingin meninggalkan Nigeria, dan evakuasi akan dimulai pada hari Selasa, 31 Juli. Menurut Kementerian Luar Negeri Jerman, Prancis telah menawarkan, dalam batas kapasitas yang tersedia, untuk membawa warga negara Jerman ke dalam penerbangan mereka dari Nigeria dan mendesak warganya untuk menerima tawaran tersebut. Hal serupa disampaikan oleh otoritas Italia dan Spanyol. Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani bahkan mengatakan akan ada penerbangan khusus ke Italia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Spanyol menolak untuk memberikan rincian lebih lanjut tentang operasi tersebut karena alasan keamanan.